di late game insurance. Ya, masalah tapi ya. Chusin kurang menurutku. Ya cuman ngandelin dari crowd control effect-nya aja ya. Betul. Tapi tetap sih ngelihat apa yang terjadi di waktu kebelakangan ini. Yang punya marksman atau carry-nya ada 2 tuh kayaknya lebih punya kuasa. Gitu loh. Apalagi kalau misalkan bisa nahan ke arah mid to the late game. Tapi ini dia pressure dari Chusin yang memang sangat-sangat sudah mulai mengganggu. Yes. Rivernya lihat langsung dikuasain, strong banget nih Khalid. Chusin bete sih. Iya, ini makanya kenapa Khalid juga sempat di-ban ya, bahkan di scene MPL juga. Karena memang untuk power early-nya sangat mengganggu. So ya, ini dia teman-teman untuk game kita yang pertama. Langsung aja kita menyaksikan antara Alter Ego X dan juga Griffin Supremacy. Yang pastinya sekali lagi ini akan menjadi panggung pembuktian mampukah Griffin untuk menjawab setiap keraguan. Untuk di early, bisa kita bilang cukup santai, cukup kalem. Karena fokus terutama dari Alter Ego dengan adanya Khalid dan juga Chusin yang mereka miliki. Seperti yang Kaul bilang, menguasai river supaya para player dari Griffin secara rotasi itu nggak nyaman. Betul. Tapi ya sejauh ini kalau ngelihat dari apa yang coba untuk dilakukan Alter Ego X ya mereka udah sesuai dengan rencana mereka ya. Mereka nge-freeze juga bahkan di arah tengahnya. Memaksakan bagaimana Arjunski-nya maju dan terlihat poke damage-nya sakit banget. Cornelis cukup perih dan flicker. memaksa Arjunski harus menggunakan satu buah flickernya menjadi satu resource yang mahal yang terpaksa harus dikeluarkan dari tim Griffin Supremacy karena akan ada turtle yang datang. Yep, ini dia objektif yang akan diadu juga harusnya. Cuman ya secara komposisi dengan membawakan ke arah 3 fighter ya, apalagi kan bisa dibilang untuk utility junglernya akan jauh lebih nyaman. Karena ya upaya yang bisa dilakukan sama Groovy ya nge-steal nih kayak sneaky picky gini nih pas maju pakai Quad Shadow. Oke, kita lihat apakah usaha stealnya berhasil karena kan tembok dipasang, tapi itulah dia satu tebasan dari Arlott yang ternyata bisa untuk berimpact dengan begitu luar biasa. Dan turtle didapatkan oleh tim Griffin dan di tangan Groovy. Tapi pertarungan masih berlanjut dengan tumbangnya Hansohe. Bahkan Groovy Kitty tidak bisa untuk melakukan lebih banyak hal dan puas dengan turtle yang dia dapatkan. Ya itu thanks to Zeng sih yang bener-bener ngeganggu juga. Plus satu kesempatan yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Groovy Cutie untuk masuk ke area turtle-nya dan memencet dari Retribution yang on point juga tadi. Akhirnya ngebuat dari Griffin setidaknya bisa membayar sedikit kerugiannya. Karena secara quantity point kill, Alter Ego X unggul ya, 2-1. Cuman ya turtle-nya ini menjadi sebuah penetralisir lagi agar Griffin Supremacy tidak akan membiarkan snowball power dengan draft yang dibawain sama Alter Ego X ini terjadi. Oh my god, tapi di area mid lane kembali terculik Zen X. Berhasil ditangkap dengan adanya begitu banyak resource yang keluar dari teman-teman Alter Ego X. Dan satu penculikan yang harusnya akan membuat Zen X akan semakin kesulitan lagi untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Sehingga untuk melakukan setupnya pun agak sulit nantinya. Iya susah ya, ini lagi cukup tertinggal. Tapi sejauh ini ya Francisco masih dalam keadaan cukup baik-baik saja. Bahkan dari levelnya juga unggul di atas dari sosok Fast Shi. Masih tenang, nggak mau terlalu terburu-buru lagi untuk bisa memberikan inisiasi demi inisiasinya. Cuman nantinya di saat adanya team fight besar ya terutama, ini area crowd controlnya ini bakal chaotic banget sih. Bayangin ada Iya juga ya. ada apa namanya Stormbeam, ditambah lagi ada Tectonic Charge. Sedangkan di Alter Ego X ya mereka bisa jawab juga pakai Final Slash, semuanya Raging Sandstorm. Itu bakal chaos banget. Tinggal siapa yang lebih sabar untuk bisa men-triggernya. Iya, dan inilah alasan kenapa Marcel sangat dibenci sebenarnya di season ini ya. Karena screenshot. iya, Marcel itu bisa untuk menghentikan semua bentuk inisiasi, semua bentuk momentum yang ada. Entah seberapa bagus inisiasi dari rekan-rekan kalian, kalau misalkan Marcelnya udah membuka Golden Hour, itu benar-benar langsung berantakan. Skemanya langsung hilang gitu loh. Dan sekarang tampaknya pertarungan masih terjadi dengan Zen X. Yang lagi dan lagi terus-terusan menjadi target sasaran utama. Tapi Cornelis memberikan pressure mana Arjunski dipasang mengeluarkan Blackshot, ada blazing, belum bakal sepatu digunakan. Tapi impact-nya belum terlalu ada. Turtle masih sisa 2 bar. Dan kita lihat di mana kali ini Alter Ego masih melanjutkan pengejaran mereka. Mendapatkan 2 dan ingin lebih. Dan Arjunski dimasuki ke dalam turret oleh seorang founder dan menjadi point kill yang ke-6 untuk El Familia. Ini salah satu hero nyaman juga sih buat founder ya. Ini hero powernya dia banget, kalkulasi dengan bagaimana membawakan Arlott-nya on point banget. Ditambah lagi ini bakal bergulir keunggulan demi keunggulan dari Alter Ego X. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill yang banyak dan bahkan udah mulai invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Groovy Cutie. Ini cukup berbahaya pastinya ya Hayabusa yang terbilang agak sedikit fall off. Farmingnya tidak leluasa, Francisco-nya juga free banget dan sejauh ini ya kalau ngelihat dari bagaimana KDA yang
ada untuk Alter Ego X, mereka komit loh. Iya. Ini KDA-nya hampir 100% semua kan, kecuali GB lah. Iya. Karena dia farming ya. Wajar. Dan kalau bisa kita lihat kali ini dari teman-teman tim Griffin dengan pressure yang sekarang mereka alami, satu momentum yang besar ini sangat-sangat mereka butuhkan ya. Walaupun sekarang seperti yang dibilang oleh Kak Aul bahwa memang Hayabusanya di sini secara farming dia nggak nyaman, secara leveling pun dia belum maksimal. Tapi dengan status dia yang belum terkembangkan, ini bisa kita bilang masih menjadi investasi yang berjalan. harapan lah ya. Iya, masih ada harapan dengan Hayabusa dari Groovy Kitty yang sekali lagi tetap harus menemukan jalannya sendiri untuk bisa mendapatkan farmingan dan juga leveling yang optimal. Iya. Karena sebenarnya kalau kita ngeliat dari draft teman-teman tim Alter Ego X, mereka nggak ada yang pure tank gitu. Jadi ketika Hayabusanya udah memiliki item yang cukup, harusnya akan lumayan bisa ngebocorin defensif dari teman-teman Alter Ego. Ya paling yang susah di target ya Cornelis ya, karena dia kan Nah. punya quicksand guard tuh ya buat nahan dari Shadow Berdoa. Kill, ya berdoa dari situ. Cuman balik lagi untuk Griffin Supremacy sebenarnya mereka punya dua sosok initiator dari Hansohe dan juga Zenggs-nya. Tapi mengingat follow up damage-nya ini belum ada, jadinya agak susah untuk bisa melakukan pergerakan. Oh my god, tapi sekarang pertarungan terjadi. Double stun masuk di sana, tapi Foundir tertinggal sendirian. Untung masih ada satu buah aksi berdoa dari Cornelis yang menyelamatkan beliau. Tapi nggak ada yang Foundir di area turtle yang datang. Apakah ini akan menjadi momentum yang memberikan nafas tambahan lagi untuk Griffin? Wah ini dalam sih tadi ya untuk Foundirnya, dan harusnya ini Griffin punya kesempatan lebih besar karena unggul secara quantity juga untuk setup langsung menuju ke arah turtle-nya. Dan wop, inisiasi. Regin Sandstrom, cepat banget ya. Ini emang benar-benar menjadi salah satu bukti bahwa tetap harus fokus. Para player di sini tetap harus bisa untuk menjaga apa ya istilahnya ya, momentum mereka. Lengah dikit, tiba-tiba nanti ada ulti musuh masuk. Iya jangan sampai ya, karena ini sama-sama punya dua hero yang bisa punish ibaratnya ya Benar. kan, punya efek-efek crowd control. Jadi kayak tadi yang emang masuknya agak terlalu dalam, ya udah gak usah segen-segen, makan aja. Karena kan balik lagi seperti apa yang lu bilang tadi, dari Alter Ego X mereka nggak punya hero yang punya ya ibaratnya pure tank lah, Ya. durability pure gitu. Ya. Jadi ya tadi Foundir aja bisa kemakan. Yes. Lambat laun ini udah mulai selesai nih item-itemnya. Tapi Hansoy cuma kena tabuk dari seorang Cornelis aja udah setengah darah ya. Dan dari tadi permainan Chusin dari seorang Fadli, meskipun jarang kita mention, tapi dia menjalankan perannya dengan baik loh. Kayak dia benar-benar bisa ngimbangin pergerakan dari Cornelis, dia juga dari tadi tidak terculik, tidak offside. Dia juga bahkan dari tadi aku belum ngeliat Crimson Bacon-nya tuh ke pop up mundur. Iya, kayak tenang ya. Iya. Weh, flicker aduh. Foundir nggak lihat. Nggak lihat, tapi kali ini ada inisiasi balasan yang coba untuk dilakukan. Kita sepakat dulu nih, nggak lihat kan? Enggak. Aman ya? Ya, gak apa-apa Foundir. Nggak apa-apa. Itu adalah definisi nice try. Definisi dari manusia. Iya, itu kayak, kalau misalnya lihat gua, Udah gue lihat. mau gak nih, gitu. Biasa gitu tuh. Iya, tapi Tapi ya namanya juga miss mekanik mungkin ada aja yang sering terjadi. Tapi itu kan menjadi informasi buat Griffin, tidak akan ada flicker di dalam waktu dekat ya untuk Foundir itu Yap. sendiri. Ya Alter Ego harus benar-benar kalau emang mau inisiasi kayak tadi cari momentum yang lebih nyaman ya. Iya, dan teman-teman dari Griffin juga tadi memang agak munduran ya. Karena mereka tadi belum menerima inisiasi, tapi sekarang pertarungan kembali terjadi. Technology Charge sudah terfollow up dan bahkan sekarang ada Blessing sudah mencoba untuk bisa digunakan. Tapi Fuzzy, damage yang bisa diantarkan juga masih belum maksimal. Begitu banyak resource yang keluar, tapi Foundir menjadi korban tunggal. Iya korban ya. Tadi damage dari Fuzzy-nya juga udah mulai terasa mumpuni. Pencurian yang coba untuk dilakukan oleh GB menuju ke arah Orange Buff-nya ternyata masih belum berhasil. Dan nggak ada retribution juga yang ke-trigger sejauh ini. Tapi Lord sudah muncul. Akankah ada kontes yang ingin dilakukan oleh Griffin Supremacy? Karena kalau ngelihat dari GB nih, dia udah mulai poke duluan ke arah Lordnya. Iya, dia udah mulai mengambil langkah pertama istilahnya. Ya, dia udah PDKT duluan ke arah Lordnya dan hanya beberapa bar HP saja bagi Lord yang tersisa. Di mana Griffin ternyata mereka untuk memilih untuk mengambil langkah aman dan juga nyaman. No contest, mereka berikan Lordnya secara cuma-cuma kepada teman-teman daripada tim Alter Ego. Dan untuk Alter Ego sendiri dengan keunggulan gold yang sekarang mereka miliki ditambah Lord yang mereka dapatkan, ini mungkin akan bisa ngasih pressure tambahan lagi, turret objektif yang lebih banyak lagi bisa mereka kantongi. Ya langsung spawn ya di arah bottom lane juga, yang dimana udah nggak ada inner turretnya, ya paling ini bisa trigger ke arah holy defense-nya terlebih dahulu ya. Karena secara high ground defense harusnya untuk Griffin ya mereka masih punya jawaban juga dari Arjunski, dari Fuzzy-nya. Shadow Kill dibuka hanya untuk bisa nge-clear ke arah tengah. Bener-bener mati-matian untuk ngedefense bagaimana outer middle turret nih. Biar nggak terlalu semakin leluasa lagi gimana Cornelis bisa menguasai visionnya. Oh my god, tapi kali ini gagal!
Final Slash yang masuk di sana. Tapi triple stun masuk dari Thunder Red. Ada bala bantuan yang datang, Tendon Charge bakal coba untuk digunakan. Lihat bagaimana Foundir tertinggal sendirian. Francisco free hit di bagian belakang. Arjutski-nya flicker. Diangkat derajat seorang Zen X. Tapi kali ini 3 player yang tumbang dari Griffin membuka celah bagi Alter Ego untuk mendapatkan lebih banyak turret lagi. Yap, ya walaupun menyisakan 2 pemain ya untuk Griffin. Tapi setidaknya pengorbanan dari Foundir tadi untuk inisiasi masih oke lah. Karena kan akhirnya outer middle turretnya hancur, innernya juga hancur. Dan sekarang hanya misalkan 3 base turret saja untuk Griffin Supremacy. Lambat laun ini pressure-nya apa ya, nggak terlalu yang dominasi banget. Tapi pelan-pelan Alter Ego ini mencekik gitu loh. Ya, betul. Mereka kayak menggunakan teori ular piton. Ular piton? Jadi mereka mengikat musuhnya pelan-pelan ya. Tapi mereka nggak bisa bernafas. kalau kita intip sedikit instant replay by Infinix ya. Yap. Counter Initia itu benar-benar jadi jawaban banget. Ini juga Griffin tadi mainnya kan lumayan sabar ya. Dia kayak oke, Foundir inisiasi, dia punya efek sisi juga yang tadi akhirnya bisa ngebuat dari Foundir dan juga GB terkena storm ya. Betul, itu sebenarnya counter initiate yang bagus banget ya. Yang dilakukan, tapi Tectonic Charge untuk digunakan. Regin Sestrom yang membalas Arjutski. Nggak ada flicker dan Blessing buat balasan. Mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi diangkat derajat Arjutski-nya. Dan tumbang 2 player. Tapi pengejaran masih berlanjut. Bottom lane turret akan coba untuk diamankan. Shadow Kill mencoba untuk bisa digunakan. Ada 1 buah pengejaran yang coba untuk diusahakan, tapi Alter Ego X mereka tidak mau terburu-buru karena mereka tahu bahwa terburu-buru bisa menjadi malapetaka. Yap, ini beda gold menginjak ke angka 6.000 juga yang nggak akan dikasih kendor. Mereka mau coba untuk masuk lagi. Oh, conceal play di mana GB udah mulai mendapatkan seorang Hansohe. Tidak ada hentinya. Alter Ego benar-benar kayak nggak ngasih nafas Griffin. Setiap kali Griffin melakukan satu buah pergerakan yang bisa kita bilang cukup jauh dari base-nya, Alter Ego nggak ragu untuk punish. Iya, itu dia. Karena ya mereka pede banget pastinya dengan keadaan dari segi atribut yang jauh lebih unggul kan. 7.300 ini adalah perbedaan yang cukup masif. Terutama objektif yang mereka kuasain kan, dari segi turret yang dihancurkan, dari segi bagaimana mereka bisa pegang visionnya juga. Sementara itu dari Griffin Supremacy mereka lagi dalam keadaan kebingungan. Farming resource-nya udah minim. Sementara Fasya dan Groove Kitty butuh item. Conceal play akan kembali digunakan di mana Cornelis. Terkena begitu banyak damage, tapi kali ini Francisco membalaskan serangan. Tapi ada Blazing yang masuk, di mana Fazinya free hit. Diincar oleh seorang game, tapi Fazi tertumbangkan dan triple kill looking for Maniac. Zenex mampukah bertahan. Maniac! Terakhir, Maniac keluar dan Arara Teata. Rata Griffin dan Alter Ego X siap untuk menyelesaikan permainan. Ya, ini wipe out yang menjanjikan. Si Alter Ego X tanpa pikir panjang mereka langsung straight to the base. Yes, ini dia kemenangan pertama untuk El Familia atas tim Griffin Supremacy. Wow. Wow, kemenangan yang ya pelan tapi benar-benar mematikan banget Alter Ego X. Dan ini adalah jawaban kenapa Chusin ini masih di dalam keadaan sangat-sangat sering di-ban terus-menerus juga ya di meta yang sekarang. Tapi wow, ini benar-benar dari... Ada Fredrin di tim yang sama berhadapan dengan 2 hero. Yang bisa kita bilang secara natural, ini adalah counter mereka. Berarti ini adalah jawab-menjawab ya? Betul. Yang satu tank, yang satu tank killer gitu kan. Kita akan lihat aja. Tapi ya balik lagi ini lumayan scale up juga pastinya untuk bagaimana Lunox, Kari. Ya butuh banget item pastinya untuk bisa menembus lini pertahanan. Apalagi yang single-single target kayak gini, kalau kena Kate dari Matilda, lumayan loh. Kena foto aja nih udah males. Kena Flash of Theosis tuh udah ya lumayan bikin miskalkulasi. Tapi iya sih, Matilda sih emang bakalan menjadi hero yang cukup menyebalkan harusnya untuk di game kali ini. Tapi kita bakal lihat aja untuk eksekusinya kira-kira bagaimana dari kedua belah tim bisa menunjukkan kemampuan mereka karena game kita yang kedua sudah dimulai. Inilah dia untuk Griffin versus Alter Ego X. Yap, satu poin yang sudah ditabung oleh Alter Ego X ya, yang dimana cukup terlihat flawless juga dari segi gameplaynya yang sudah terjadi. Dan balik lagi tadi Griffin punya satu winning condition, ya udah main Kate aja. Sabar-sabar, jangan terlalu gimana-gimana gitu loh. Sementara itu peraduan dari Ratality Wanderer tidak ingin ternyata dilakukan oleh Alter Ego X. Mengingat ada 4 orang langsung dari Griffin menjaga
ini tergantung tongkrongan ya. Kalau Kenapa? kita kan nyebutnya Little Wonder. Oh ya. Ada yang nyebutnya apa? Keong kok laut. nyebutnya Keong laut. Keong laut. Ada juga yang nyebutnya keong laut ya, supaya lebih gampang diingat dan supaya teman-teman tuh lebih kayak tahu gitu ketika dipanggil. Dan ini dia untuk emblem build-nya juga untuk Francisco ya. Masih suitable pastinya dengan membawakan Kara Emblem Fighter dengan Festival of Blood ditambah dengan Swift juga. Nambahin attack speed-nya. Tapi Weapon Master nih dari Fashi yang akan lagi-lagi nantinya menjadi sebuah pengganggu. Sementara itu terjadi keramaian di area tengah. Iya, ini emang harusnya early-nya sih Griffin lebih berani ya. Karena emang yang dibutuhkan mereka untuk di game kali ini, apalagi dengan kondisi mereka tertinggal, adalah mereka nggak boleh menunjukkan bahwa mereka yang sekarang sedang terkena apa ya, mental pressure gitu. Mereka yang harus bisa untuk ngasih tekanan balik ke arah lawannya, even musuh megang Hilda. Karena dari pemilihan hero yang mereka bawakan di sini, dengan adanya Kimi, dengan adanya Matilda, dengan adanya Fredrin juga, posibilitas mereka untuk agresif di awal itu gede banget loh. Iya, tapi kayak di redam gitu loh. Ternyata Hildanya bukan cuma ngegangguin ke arah jungle lawan biasanya Iya. kalau bawa assassin, tapi di sini gameplaynya agak sedikit berbeda. Ya udah cari vision aja. Iya. Cari posisi depanin. Oh my god, tapi Infernal Pursuit-nya masuk di mana Wow. Fredrin targeting utama dan First Blood didapatkan oleh Elva Milia dan Zen X dipaksa mengeluarkan flickernya, tapi Hanzo yang tertinggal sendirian. Namun dia tidak takut, dia mencoba untuk bisa mendapatkan Founder sebagai pertukaran. Mampukah Founder bertahan, tapi bala bantuan datang dan double stun. Wah, ada spatial migration di sana. Bahkan kali ini game berhasil dikejar, ditumbangkan oleh seorang Fashi yang merantau jauh dari top lane. Yap, wow. Tapi gak berhenti kah? Mereka masih coba untuk melakukan inisiasi berlebih, tapi enggak. Alter Ego X juga terpaksa untuk mundur lagi, tapi that's it. Team fight yang bagus banget. Kayak sangat ini ya, satisfying kalau kata Enak. ini ya, kayak eyegasm gitu loh. Wow. Enak-enak. Karena ya kayak Symphony of Skill-nya tadi bagus banget sih. Betul. Terutama untuk Founder yang Founder. dia kuncian untuk inisiasi. Karena kalau ngeliat dari Romer ya, Cornelis bukan tipikal yang bisa memberikan inisiasi. Dia bakal nge-screening, dia bakal cari informasi. Dan balik lagi Griffin Supremacy, mereka harus ngejaga gimana caranya Groovy Cutie biar dia nggak kena duluan gitu loh. Iya, betul-betul. Dan Karena kan dia nggak bawa Purify. Aku pikir Matildanya Purify loh. oh iya ya, tapi ya sekarang di bagian bottom lane, Founder kali ini menjadi targeting utama, namun dengan Infernal Pursuit-nya dia terus melompat, dia terus memberikan satu buah tekanan kepada 3 hero yang tidak mampu untuk menumbangkan dirinya. Dan memang kalau kita melihat dari pemilihan hero-nya ya, memang untuk melakukan kiting di area Turtle, tim Griffin ini bakal lebih diuntungkan, apalagi dengan adanya Matilda yang mereka bawakan. Jadi mau nggak mau, Alter Ego X mereka harus menemukan cara gimana ngepanis seorang Groovy Kitty lebih dulu. Dan di awal tadi berhasil, namun sekarang mereka gagal karena dari Foundernya tadi dipaksa mundur dengan adanya inisiasi di bagian bawah. Dan Turtle kali ini akan menjadi satu buah objektif yang diharapkan bisa membuat teman-teman daripada tim Griffin sedikit mengungguli goalnya atau mengejar lah. Iya, mempersempit ketertinggalan lah Mempersempit. ya. Tapi berarti PR besar buat ada di Fashi ya. Ini Ella Pak sih sebenarnya Fashi. Fashi. Nah, si Fashi ini kan bawa Vengeance Oh iya ya? Vengeance ini yang harusnya nanti dia bakal menjadi seorang yang akan menabrak ke arah Francisco. Iya, tapi pertanyaannya apakah dia mampu untuk bermain secara front to back? Sementara di depannya ini udah ada 3 garda terdepan kayak GB, Founder, Cornelis. Itu bakal sulit banget pasti untuk ditembus. Ya mau nggak mau bisa bawa ke arah Zenex-nya juga nih. Ditabrak mungkin nantinya pakai Circling Eagle. Cuman ya tanpa adanya Purify untuk Griffin Supremacy, aku khawatir malah justru Zenex-nya juga yang bisa dimakan. Waduh, tapi sebentar Kak Aul karena sudah ada begitu banyak masyarakat di bagian top lane. Traction Pulse ditembakkan, tapi Cornelis masih terlalu tanky dan satu buah gerakan yang sebenarnya tadi jelas pengen mendapatkan Francisco. Tapi berkat adanya pengawalan dari Cornelis, ya ini membuat inisiasi yang pengen dilakukan Griffin harus tertunda. Dan sebenarnya ini peran dari Hilda yang memang lumayan merepotkan ya. Karena bukan cuman dari kemampuan dia untuk bisa merusuh di early game, tapi kemampuan dia juga untuk ngebuka vision. Sehingga kayak setiap kali inisiasi pengen dilakukan, itu udah ketahuan dulu. Tapi spatial migration kembali masuk. Dan Zenex langsung aja tertumbangkan. Tapi bala bantuan dari Griffin kini sudah berdatangan di mana Arjunski mencoba untuk bisa memberikan damage balasan. Founder masih menjadi garda terdepan dan Alter Ego mereka puas dengan satu eliminasi saja. Itu yang gue khawatirin dari tadi, Zenex yang dimakan. Dia gimana caranya mau nyelamatin gitu loh, kalau dia aja gak selamat. Tapi ada fun fact by GoPay, sebelum memperkuat Griffin Supremacy, Groovy Cutie pernah menjadi jungler musim lalu bersama Ixon. Oh iya? Iya,
ya bareng Han Sohee kalau nggak salah satu tim. Nickname-nya juga Groovy Kitty. Oke, tapi sebentar membahas fun fact karena sekarang terjadi pertarungan di area top lane. Cornelis mencoba untuk ditangkap, tapi ada satu buah Sirking Eagle coba untuk bisa digunakan. Spatial Migration dan Violet Requiem-nya gagal menyelamatkan Mas GB sehingga tanpa adanya sosok jungler di area kontestasi Turtle. Ini akan membuat Griffin Supremacy lebih mendominasi. Wih, gitu, cakep ya. Saya ke pantun. Tapi Turtle lagi-lagi ya dipegang sama teman-teman dari Griffin ya, mereka tahu pastinya untuk membawakan karena utility jungler itu akan waduh. Sakit banget itu ya damage yang bisa diberikan, tapi Foundir udah mencoba datang memberikan backup. Dan ini loh yang mungkin bisa kita bilang sebenarnya diharapkan dari Griffin sejak game sebelumnya ya. Permainan agresif, permainan yang berani untuk menekan alter ego balik dengan gameplay mereka yang lebih solid. Pergerakan 5 orang mereka dari tadi benar-benar belum bisa dijawab alter ego sepenuhnya. Ya, dan aku cukup terkejut sebenarnya dengan last pick ke Hilda-nya juga gitu loh. Mau counter initiate susah, mau gangguin farmingnya juga berat gitu loh. Mau jadi bener-bener cuman buka vision doang. Dan Susah kalau kayaknya misalkan tadi makanya aku expect tuh Kaja yang di pick ya. Kenapa? Karena at least Bisa inisiasi ya. iya bisa inisiasi dan bisa membuat musuh tuh make Purify yang kemudian ketika Purify digunakan untuk menghindari Kaja, Gwyn yang enggak maksudnya Gwyn yang bisa iya tampil gitu loh. Di trigger ya. Iya betul di trigger ya. Tapi kali ini Foundir kita akan lihat aja lagi dan lagi menjadi garda terdepan, tapi kayaknya there is something wrong with Mas. Foundir jalan. Nah, itu fair. Gak dipukul. Ih, respect. Jujur respect. Nah, kadang ada yang suka gatel. Kalau gue nggak abusunya. Terjadi Groovy Kitty-nya tumbang, itu kan karena tadi Hildanya ngebuka vision, dia tahu di mana posisi Fredrin, dan itu yang ngebuat seorang Foundir bisa bisa nge-trigger skillnya plus buang flicker langsung ke arah Groovy Kitty. Ya, dan ini juga lambat laun ya untuk Griffin Supremacy. Mereka udah menemukan kekuatannya loh. Reanya juga masih aman banget. Betul. Continuous damage kalau ya ini Kiminya juga free banget loh. Didepanin Elis, didepanin Fredrin, dia tinggal cucu dari belakang. Itu. Iya, suaranya. Nggak usah diulang. Ini Lord aja yuk. Agak unik ya, tapi oke. Spatial Migration kembali masuk. Disambut dengan Violet Requiem, tapi lihat bagaimana seorang Freya-nya masuk ke garda terdepan. Ada Spirit Light Violet digunakan, tapi Gabe mendapatkan satu buah Lord sebelum dia tertumbangkan. Han Sohee-nya dibocorkan. Francisco-nya free hit, tapi Foundir masih bertahan. Groovy Kitty mencoba untuk bisa sustain, tapi kali ini Fadli bakal dikejar oleh Masa. Masih ada Order Brilliant yang menyelamatkan dirinya. 2 untuk 1 dan El Familia mendapatkan Lord-nya. Tapi tak cukup sampai di sana. Cornelis, sudah cukup Mas Cornelis ya. Cornelis tadi nyari info loh di Bush PH katanya Maya, itu yang pinggir situ tadi. Tapi Fadlinya tiba-tiba di depan juga dia. Langsung target dan dapetin point kill. Oke, Alter Ego X mereka dalam keadaan yang unggul. Walaupun tadi GB-nya juga tumbang, tapi Lord jatuh ke tangan dari Alter Ego X. Dan kayak penasaran sih nanti mungkin akan ada di highlight ya. Fadlinya jalan ke depan. Dia langsung potong jalurnya, mereka memberikan kepungan ya dari depan, dari belakang juga. Yang walaupun masih ada inner turret untuk Griffin Supremacy. Ya, teori penyergapan berarti ya. Iya itu. Memang tipikal penyergap nih kayaknya seorang Fadli ini ya. Fadli ini, Tuan tilang nih. Fadli ini tidak ini ya, tidak lazim positioningnya. Beda Tidak sama umum ya, tidak kita umum. kalau main mid laner ya. Di situ gitu. Iya, bisa mungkin jauh di belakang. Kita bersembunyi gitu loh. Tapi ini dia untuk itemization dimana kalau kita lihat dari segi item ya dengan perbedaan gold yang gak terlalu jauh sih ya apa ya, bisa kita bilang itemnya cukup berimbang lah ya dari kedua belah tim. Gak terlalu jauh kayak di game pertama lah ya gapnya. Cuman ya lumayan lah ini bakal menjauh lagi untuk Anush. Tapi ada satu Valkyrie Dison di bagian belakang yang tiba-tiba mengejutkan Alter Ego. Ada Winter Crown menyelamatkan GB. Tapi Francisco datang memberikan bala bantuan dan lihat bagaimana Han Sohee-nya bocor. Groovy Kitty dipaksa mundur tapi Francisco yang mengejar. Sementara itu Irvernal Pursuit dia tiada hati mau lompat. Tapi tumbang di tangan Arjutski. Namun meskipun begitu ada triple kill di tangan Francisco dan 4 hilang dari Griffin Supremacy. Oke, itu dia jawabannya single target memang tapi terpecah belah. Akhirnya single targetnya sendiri-sendiri dan free hit untuk Francisco membuat triple kill. Diamankan oleh Alter Ego X. Mereka langsung fokus ke arah base turret daerah bawah. Tapi harusnya masih aman sih. Griffin satu persatu juga mereka udah spawn lagi untuk memberikan defensive powernya. Jadi Alter Ego X paham. Mereka tidak akan memaksakan keinginan dan kemauan. Yes, betul. Mereka tahu bahwa maksa
akan membuka jalan ke teledoran juga ya kan. Sabar. Tapi improve banget loh season ini gue ngeliat kayak player-player, tim-tim tuh. Kan biasanya kalau ngeliat MDL kan baku hantam aja ya kayak. Mungkin prestasi saat ini kita masih kalah dibandingkan region seberang. Tapi dengan adanya bibit-bibit unggul yang udah mulai kita produksi dari MDL, terutama terlihat banget di season ini. Bukan tidak mungkin kita bisa mengulang lagi legacy M1 kita. Asik. Ting. Ya itu faktanya, gimana. Tapi ya memang sih, karena sejujurnya untuk apa yang ada nih kayak tim-tim baru gitu, punya player-player baru juga, kita nggak pernah kehabisan player jago. Bener. Player mekanik. Indonesia mekaniknya gila. Indonesia kalau soal mekanik, karena bukan cuma di MDL, di ranked pun sekarang. Iya bener. Kayak ngelawan MDL ya, main hari-hari. Keras ya. Kok pada jago? Biasa aja kali mainnya kayak gitu. Kompe banget. Padahal tanpa sadar kita yang cheat. Iya. Tapi ya udah tidak apa-apa, kembali ke dalam in-game. Saya nonton live Anda. Saya nonton ya. Tapi ini dia untuk kembali ke in-game ya, Kaul ya. Dimana tuh sekarang sudah ada Lord yang kembali datang. Dan kita ingat bahwa Alter Ego tadi sempat untuk mendapatkan Lord yang pertama. Dan Lord tersebut berhasil membuahkan begitu banyak benefit dan juga advantage di tangan El Familia. So, ketika Lord kedua kali ini bisa untuk mereka dapatkan kembali, ini bukan tidak mungkin. Mereka bahkan bisa menyelesaikan permainan. Ya. Mereka juga nggak butuh waktu lama ya untuk ngebawa Francisco-nya ini bisa menyumbangkan damage secara optimal. Yap. Karena Fadli-nya juga baik-baik aja nih. Asuransi late game-nya udah ini lumayan kelihatan bahkan di menit 13 ini. Penguasaan dari area Lord, wah dibuka lagi. Lagi-lagi itulah dia. Wow. Foundir menjadi sang inisiator. Hansui-nya tertinggal dan terjebak dalam ruang nostalgia. 3 hilang daripada tim Griffin Supremacy. Dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim Griffin untuk bertahan kali ini karena 5 hero dari Alter Ego X akan langsung datang. Apakah mereka mencoba untuk bisa menyelesaikan permainan? Wave datang di bagian bawah tapi Valkyrie Descent langsung aja dikeluarkan. Namun ada Wave susulan di bagian tengah. Pelan tapi pasti, perlahan tapi jadi. Spatial migration mampu dihindari. Ada satu katapult yang masih tersisa dan Alter Ego ini dia. Level kesabaran, level kedewasaan yang tadi dibilang oleh Kau. Iya karena memang nggak bisa juga ya. Dan ya mereka tahan itu sampai akhirnya membuat lebih fokus untuk mencari yang lebih pasti yaitu objektif ke area Lord yang langsung diinisiasikan kembali. Tapi Griffin Supremacy, mereka udah hadir dengan kelima pemainnya. Gak nutup kemungkinan mereka mau melakukan kontes. Kembali kali ini Foundirnya yang malah menjadi targeting sasaran di mana di bagian samping ada Valkyrie Descent coba untuk dikeluarkan tapi Fadli langsung aja mencoba mendapatkan seorang Freya di sana dan unstoppable untuk Francisco. Tapi Foundirnya bahkan masih belum tumbang. Groovy kita mencoba untuk kejar tapi 10X-nya dihantam oleh palu besar Ibu Hilda. Iya, ini Cornelis benar-benar jadi ini ya. Security ya di situ. Lapor semuanya yang mau masuk ke belakang digebukin dulu ya kan. Dan akhirnya ngebuat upaya kontesnya tidak berhasil dilakukan oleh Griffin Supremacy. Justru mereka kehilangan 3 pemain. Dan Lord yang belum spawn bahkan ini udah mulai ditabrak lagi. Oke, langsung mencoba untuk bisa menyelesaikan permainan lagi dan lagi. Foundir menjadi sang inisiator dan base yang terbuka lebar akan menjadi pertanda Alter Ego X El Familia 2-0 sementara waktu. Yes, match point untuk Alter Ego X mereka. Akankah menjadi tim dari affiliate conference yang akan menyusul rekan-rekannya? Yes. Dan Alter Ego X. Bisa, tapi Desnya kan pendek banget gitu loh. Jadi masih sangat gampang untuk terculik dan ditangkap. But ya, let's take a look untuk di game kita yang ketiga. Game yang bakal menentukan apakah Alter Ego akan pulang dengan 3-0 atau Griffin bisa mendapatkan 1 poin pertama. Hanabi ya, ini hero anti sisi kan. Dia udah langsung Cece Imun ya. Nicknya ganti jadi Cece Imun. Hanabi ya. Hanabi tapi ini menurut gua konsepnya berjalan loh. Kasih slow. Belum nanti kalau udah kena slow, targeting Higanbananya akan jauh lebih mudah. Dan Higanbana bisa bikin mereka berhenti. Dan mantul-mantul kan, nempel semua. Petalsnya itu petalsnya kena banyak. Ini draftnya dari Alter Ego sih draft kuat tapi lebih ke draft ganggu sih menurut aku sih. Karena iya nyebelin, slownya tuh banyak banget gitu loh. Dan kita akan lihat aja kira-kira Griffin bagaimana cara mereka untuk menghadapi Alter Ego di game kita yang kedua. Karena inilah dia, Land of Dawn sudah memanggil bersama dengan Ricardo juga Aul. Kita langsung aja menuju ke dalam main gamenya. Let's go. Woi, pagi-pagi jauh banget. GB. Bisa di situ?
Wah ini namanya kuda liar. Terlalu jauh ya GB ya. Harus terpick off dan tentunya menjadi satu kerugian dari tim Alter Ego dengan sosok jungler mereka yang sudah tertumbangkan di early game. Tapi tidak masalah karena ini masih di 2 menit pertama. Jadi mungkin GB bisa membalas dengan ya, farming kecepatan. Ya, tapi harusnya setelah GB-nya tumbang dari Griffin mereka juga nggak bisa melakukan gerakan lebih banyak lagi ya untuk invade jungle gitu. Seenggaknya nyuri-nyuri. Tapi Francisco ternyata menggunakan emblem fighter ya. Dengan adanya Put Yourself Together juga ditambah dengan Swift. Sementara itu emang fokus untuk burst dari Arjunski di bawah Rapture. Menambahkan bagaimana penetration yang dia miliki. Fadlinya fokus menuju ke arah utility. Inspire, cooldown-nya ditambahin lagi ya kan. Tambah dengan Put Yourself Together juga. Tapi sementara itu karena GB-nya tadi kena First Blood. Akhirnya Griffin setidaknya ada nafas sedikit. Iya, dan mungkin Griffin lebih pede lagi untuk melakukan kontestasi pertama di area Turtle kita. Dimana Turtle akan datang dalam 5 detik lagi. Tapi Alter Ego ada cukup banyak member mereka yang udah langsung mengisi ke area top lane. Mencoba untuk bisa memfokuskan agar Founder di sini bisa mencapai level 4 lebih dulu. Dan Cornelis sudah mulai membuka vision di mana ada 3 player dari Griffin Supremacy yang udah mulai membuka jalan mereka. Turtle akan segera mereka start, tapi kali ini ada satu inisiasi yang dimana targetingnya adalah Hansuhi. Tidak adanya kuantitas orang membuat Griffin harus berpikir 2 kali. Tapi sekarang ada perlawanan bakal coba untuk diberikan, mendadak Thunder Blade coba untuk bisa dibalaskan begitu saja. Dan Griffin harusnya mundur. Harusnya mundur memang ya. Tapi enggak, mereka cuek sih. Mereka punya Akai yang mandiri banget buat kontes. Dia bisa buka heavy spin nantinya di saat ada kesempatan untuk bisa mencuri ke arah turtle-nya. Dan itu yang disadarin sama Alter Ego. Mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung set up ke arah turtle-nya. Apalagi Griffin, mereka udah nguasai nih visionnya. Dan dilepas harusnya mereka nggak mau terlalu memaksakan untuk kontes dari Alter Ego. Keberanian dari Griffin ya untuk tetap kekeh memegang ke area River dan juga Turtle. Ini membuat Alter Ego yang dipaksa untuk mengalah. Alter Ego yang dipaksa untuk mundur karena mostly resource mereka juga tadi udah keluar. Karena mereka sempat nge-pick off si Hansohe dulu, ya kan? Jadi tadi udah gak ada Phantom Spade juga dan mau gak mau di sini mereka yang harus mengalah dan ya gak masalah. Karena sekarang ada perbedaan juga masih cukup didominasi oleh Alter Ego. The Way of Dragon dan Heavy Spin mengunci langsung dan membuat GB tak bergerak, tak bertahan. Seluruh resource all in untuk GB. Yap, tapi itu worth banget pastinya ya untuk langsung membuat seorang GB terpatahkan lagi dari pola farmingnya juga. Tadi backupan kalau nggak salah dari Francisco yang lepasin ke arah Higanbana. Cuman ternyata tidak ada target yang terkena nih ya. Nice banget sih Griffin Supremacy sekarang. Ya, early-nya mereka lumayan mampu untuk bisa mengontrol permainan ya. Dan inisiasi dari Zen X dengan Chow-nya ini yang ternyata lumayan mengejutkan tim Alter Ego. Bahkan real world manipulation dikeluarkan oleh Fadli tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya damage-nya nggak ada juga tadi dan terlalu jauh ya untuk Cornelis masuk ke dalam outer middle turretnya. Cukup terlalu berbahaya sehingga kali ini lebih memilih untuk ya udah sabar dulu aja. Dan yang perlu diperhatikan sama Alter Ego X adalah Arjunski. Itu adalah sebuah faktor juga bagaimana tadi first blood bisa didapetin sama Griffin. Petrify, kombinasinya dan sekarang Fashi yang akan menjadi salah satu heavy spin. Oke, heavy spin kembali digunakan namun Francisco memiliki anti-sisi yang membuat dirinya selamat. Dan ada rock wave yang terpaksa digunakan oleh Arjunski untuk lari dan Cornelis dipaksa untuk harus lebih sabar lagi. Itu dia, mbak-mbak Cece Imun ya, nggak perlu purify. Dia dijepit cuek langsung ya, Aegis ya kan ya. Aman, tadi juga memang agak terlalu dalam sih. Dan sampai akhirnya dari Griffin, mereka nggak mau memaksakan kehendak, memilih untuk mundur secara disiplin juga. GB level 7, sementara Groovy Kitty level 7. Walaupun udah 2 kali ke takedown, dari segi leveling tetap catch up ya ternyata GB. Tapi kali ini GB tiba-tiba saja datang dengan seekor kudanya. Nih Mas GB ini masih belum trauma dia ya. Even sudah 2 kali tertangkap, dia kayak masih tetap berani. Dia masih tetap mencoba untuk bisa mendapatkan pick off lebih dulu. Tapi final slash kembali digunakan dimana kali ini Founder dalam arah bahaya. The Way of Dragon langsung mencoba mendapatkan dirinya dan Turtle ternyata dicuri oleh Arjunski di sana. Dan membuat kali ini Griffin masih memegang objektifnya. Kali ini ada perlawanan coba untuk diberikan dan ternyata Founder selamat dengan sangat terakhir. Tapi flicker dari Zenex memastikan Founder harus tumbang. Zenex dibalaskan dengan adanya Glorious Pato yang dibuka. Cornelis dan juga Fadli masih saling menghimpit satu sama lain. Tapi Cornelis kudanya tak terlalu kuat. Bahkan Groovy Kitty, what you gonna do? Hanya memberikan pressure saja agar tim Griffin
mendapatkan outer top lane turret. Wow. Bahkan pertarungannya tidak kelar Mbak Aul karena GB lagi-lagi manggil kudanya. Iya aman banget ya. Tadi coba untuk nambahin pertukaran aja ya Alter Ego X fokus ke arah tengah. Tapi wow, Zen X ternyata first pick ke arah Chow bukan sembarang first pick. Bukan cuma deny tapi itu adalah salah satu hero power juga kelihatan banget. Gimana cara dia menempatkan skill demi skillnya dan targeting terakhir tadi. Mengincar jauh ke belakang untuk foundernya. Menjadikan salah satu kuncian. Tapi Arjunski sih. Ini juga jadi masalah buat Alter Ego X. Iya, tapi tadi yang kill di atas tadi dapatnya si Arjun ya, bukan Fashi. Jadi gak ada staff Skypiercer. Aduh hai, benar-benar. Ini kayaknya teman-teman daripada tim Griffin udah tahu ya, bahwa Founder ini menjadi kunci permainan dari tim Alter Ego gitu loh. Jadi mereka nggak setengah-setengah, mereka nggak ragu-ragu ketika mereka melihat ada celah kecil untuk bisa mendapatkan Founder, akan langsung mereka manfaatkan. Tapi movement dari Alter Ego juga gak kalah bagus. Mereka dapetin mid, mereka bahkan bisa mendapatkan purple buff-nya Griffin. Ya, secara turtle kan jumlahnya dipegang sama Griffin ya, 2 banding 0. Karena kan ini turtle ketiga akan segera muncul. Tapi goldnya nggak jauh loh. Karena ya itu mereka belum fight 5 versus 5. Masih fokus untuk farming ya, terutama untuk Francisco yang akan menjadi late game insurance nantinya. Masih belum ada team fight 5 untuk Alter Ego X ya. Gue penasaran sih kalau team fight 5 versus 5 akan seperti apa gitu. Dan chaoticnya. Francisco udah memiliki Demon Hunter Sword ya, tapi oh my god, ada tebasan dari Final Flash yang masuk di sana. Francisco menjadi targeting utama dan tumbang begitu saja. Ada Epic Spin yang berputar, di mana kali ini seorang Founder gak bisa bergerak lebih jauh lagi. Shutdown didapatkan, Arjunski-nya tumbang, tapi Mas GB berkuda Mas GB di bagian belakang. Pas, masih free hit, mencoba untuk bisa menghantarkan damage secara optimal. Tapi Groovy Kitty menolak untuk mundur. Fadli versus Hansoe, satu hit terakhir, masih digocek. Cristiano Hansoe masih selamat tapi tidak, karena Fadli berhasil mengeksekusi dirinya. Wow, back and forth yang terjadi sih wow banget. Dari Griffin mereka udah panas. Mereka membuktikan bahwa juga mereka bisa mendapatkan poin di game yang cukup terbuka. Kesempatannya ya sangat-sangat lebar nih. Karena gapnya ya dari tadi tarik-tarikan. Beda 100 ke Griffin, ke Alter Ego X. Tapi salah satu yang menjadi kekuatan untuk Alter Ego X adalah mereka bisa mecahin perangnya loh. Fightnya mereka ada yang mancing ke kiri, ada yang langsung tabrak ke belakang. Tadi GB-nya juga ke fokus untuk dapetin ke Arjunski. Dan itu yang apa yang harus bisa di-aware lebih lagi untuk Griffin. Iya, itu GB movementnya benar-benar luar biasa sih ya. Dia kayak bisa melihat celah dan dia langsung mendapatkan core hero, tapi kembali pertarungan tiada henti terjadi. Founder menjadi targeting utama. Real world manipulation mencoba untuk bisa memberikan bala bantuan. Higan Bana coba untuk digunakan di bagian depan. Tapi ada shutdown didapatkan. GB lagi dan lagi mengamuk di sana dengan kudanya. Bahkan Zen X dipaksa mundur dan shutdown by GB. Double kill diamankan. Ini adalah definisi awal bukan lahir ya. Kena 2 poin dead pertama, gak masalah. Tapi akhirnya itu farming yang bisa ngejar. Tadi secara levelnya soalnya sama sih, dia ngejar banget dan akhirnya dia masuk di team fight dengan keadaan yang sudah prime. Untuk itemization yang udah mumpuni juga. Jadi eksekutor yang begitu mengerikan karena nggak ada yang benar-benar bisa nge-stop ke arah GB-nya kecuali mungkin Petrify dan juga tendangan dari The Wave Dragon. Tapi dari tadi kalau kita lihat akhirnya Zen X-nya agak bingung dia mau targeting ke siapa. Ya kan kayak tadi depan bisa dimakan. Mungkin Arjunski bisa langsung target ke arah Francisco. Nah, bagaimana tuh cara dapetin Francisco-nya? Tapi tadi dapat sih pas di tengah kan tadi. Oh iya. Sekali itu. Di war yang terakhir tadi udah mulai agak sulit karena Francisco udah mulai stick together sama seorang Cornelis dan ini ngebuat kayak positioningnya dia tuh susah banget untuk dijangkau sama seorang Arjunski. Dan dari tadi juga yang aku lihat yang membuka inisiasi itu kebanyakan masih di Hansohe untuk di 2 fight terakhir gitu ya. Jadi kita masih menunggu Zen X untuk bisa mendapatkan targeting yang optimal karena tentunya dengan adanya Hanabi di sini, Hanabinya udah mulai punya damage. Tapi meskipun Hanabinya udah mulai punya damage, udah ada kesadaran bahwa Hanabi yang harus didapatkan pertama, tetap sulit karena adanya anti-sisi yang dia miliki. Iya, itu apalagi sekarang udah ditempelin kan. Benar. Mulai jadi pasukan penjaga Francisco untuk sekarang. Apa pelan, pas Pamfran. Pas susah ya. Pas Pamfran, itu dia ya. Oh my god, tapi kembali inisiasi terjadi, ada Stormbrain yang masih bisa menyelamatkan Founder di sana. Ini Founder jadi bulan-bulanan warga nih saya lihat-lihat nih. Iya karena dari tadi masalahnya di dia kan. Nah, di game kedua masalah nih. Cuman Founder ini tipikal yang berani tuker nyawa. Dia di depan tadi oke, asalkan belakangnya aman banget. Dan Francisco walaupun dari segi KDA-nya dia belum terlalu banyak untuk team fight participation.
Tapi sekarang nih damage-nya udah mulai terasa menyakitkan loh. Ya betul ya, ini udah harus diwaspadai apalagi dengan pantulan damage-nya. Itu loh Yang ngerasain bukan dari depan doang. belakang nih. Belakang lengah dikit tau-taunya kena damage kan tiba-tiba tumbang, ini bakal jadi masalah. Makanya kalkulasi damage-nya pun harus benar-benar diperhatikan dari teman-teman Griffin Supremacy. Dan kalau kita melihat dari damage deal ternyata Fadli masih menjadi pemegang damage terbesar dengan tetesan-tetesan dari poin kristal yang dia miliki. Dan sekali lagi ya, mungkin dengan adanya Fadli di sini yang tidak membawakan Purify, membawa Flicker, ya ZenX jadi ada opsi lah. Kalau misalkan dia nggak bisa dapetin Francisco, Fadli akan menjadi harga yang mahal kalau bisa didapatkan. Yap, tapi sebenarnya Arjunski dari awal udah oke banget ya. Tapi karena sekarang angle visionnya dia terbatas, semenjak udah nggak ada inner turret, jadi ya kayak apa namanya proyeksi untuk flankingnya tuh nggak terjadi gitu loh, karena mau kemana juga susah. Belum lagi siapa yang bisa ngecek nih ke area rumputan. Ya, dan dari tadi pergerakan dari Alter Ego juga benar-benar pembagian orang itu bagus ya. Kayak ada menyebar dua, ya. Iya, 2 di kanan, 2 di kiri, 3 di kiri. Jadi kayak itu ngebuat apa ya, optimalisasi flanking dari Arjunski itu udah nggak bisa berjalan dengan baik. Susah. Udah susah megang boost dan terpaksa apa yang bisa dia lakukan, ya dia berharap mungkin dari Francisco-nya yang offside. Bentar ini set Fadli Sky Piercer, Yif. Set deh. Kamu bocil Sky Pierce ya? Kamu pemegang tahta Skypet. Ya mungkin karena lagi snowball. Ya karena mungkin untuk nutup damage di early gak sih? Oh iya benar. Ya, sambil nunggu si Francisco-nya punya damage. Tapi GB juga punya damage, gak apa-apa gak masalah. Tenang aja. AWL mempertanyakan ya, tapi tidak masalah juga karena sejauh ini works saja, ya kan, selagi semuanya berjalan baik tidak apa-apa, tapi sekarang terjadi fight di area tengah dan Hanzo Flicker dia gunakan, namun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Groovy kita menjadi target pengejaran, ada kuda yang dipanggil dan double kill didapatkan dengan satu buah real world manipulation-nya, 2 hilang tanpa ada pertukaran dan Lord terbuka untuk El Familia. Terima kasih atas jawabannya ya Fadli, itu langsung 2 poin kill secara beruntun dia dapetin atas eksekusi Sky Piercers yang dibawakan juga. Ngejar ya kan, akhirnya Void Crystal tadi Void Blast-nya mengejar sampai ke belakang. Dan akhirnya Lord Free untuk Alter Ego X karena secara quantity, tapi found it! Itu bukan tidak bernyawa di depan. Kok kayak terjadi kriminalitas di Land of Down ya. Tapi ya Foundir terlalu jauh nampaknya. Cuman ya dengan tumbangnya Foundir harusnya Lord akan sedikit di hold. Ya walaupun tentunya nggak akan bisa sampai mendinai 20 detik ya. Karena kan agak lama nih. Cuman ya at least kita akan lihat aja apa yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Dengan Lord yang kali ini mereka dapatkan. Mungkin ya mereka bakal mencoba untuk menargetkan base turret kah minimal? Harusnya. Karena udah gak ada Holy Defense juga kan. Tapi kombinasinya nih belum kita lihat. Reward Manipulation, Wave Fade Away. Higan Banan juga belum ya kan. Higan Banan beberapa kali keluar. Cuman dari tadi tuh efek skin dari teman-teman Griffin Supremacy lebih heboh. Ya. Makanya Higan Banan gak terlalu kelihatan. Tapi Alter Ego X mereka karena hanya berempat ya tadi. Karena Foundirnya down. Mereka kurang initiator, kurang jumlah juga sampai akhirnya ya Lordnya nggak bisa di follow up lebih jauh lagi. Jadi ya sabar dulu, mundur lagi sambil nungguin Foundirnya bisa melakukan inisiasi. Karena tapi Flickernya belum ready. Oh my god, apa yang dilakukan oleh Hanzo yang melakukan inisiasi ke garda terdepan. Ada reload manipulation mencoba untuk bisa digunakan, tapi ada satu buah Petrify yang bakal menghadapi damage balasan Fadli. Mas GB-nya mengamuk, kudanya dipanggil, memaksa Griffin merelakan another best turret di bagian top lane. Yap, itu ya terpecah belah lagi-lagi. Fokus ke bottom lane, ternyata atasnya lengah dan akhirnya GB punya celah sedikit untuk langsung mendapatkan sebuah base turretnya juga. Sementara itu, Petrify yang tidak memberikan efek cancellation terhadap manipulation. Oh my god, real world manipulation. Bukan, final slash lebih tepatnya yang terjadi di sana. Bahkan satu buah glorious pathway yang dibuka. Arlotnya tertumbangkan. Di mana Foundir kali mendapatkan 2 targeting begitu optimal. ZenX-nya tumbang, base-nya terbuka lebar. Sanggupkah Griffin bertahan dengan 3 anggota saja? Karena kali ini Francisco-nya menjadi masalah utama. Oke, hanya menyisakan 3 pemain untuk Griffin Supremacy. Ada konsil terdengar. Oke, konsil play akan coba dibuka tapi kali ini Groovy Kitty masih cukup kuat di garda depan dan ternyata Fast berhasil untuk mempanis seorang Cornelis di sana dan memaksa El Familia untuk mundur tapi tidak dengan seorang GB yang langsung mencari seorang Fast tapi langsung mengurungkan niatnya karena terlalu jauh pergerakan seorang Fast. Ya, kuda Bekasi nih. GB orang Bekasi. Oh iya. Ya. Jadi udah fix tuh kudanya dari Bekasi. Iya. Aduh. Gitu. Galak tuh, galak. Mutiara Gading Timur. Bekasi Selatan ya? Bekasi Timur deh. Timur dong. Tambun ya. Tahu gua. Keren. Pernah gua ke sana mah.
Wait, tapi Foundir telah menemukan Zen X juga di sana. Cuma ya, Alter Ego X kembali tidak terlalu terburu-buru untuk bisa melakukan end the game ya. Fashi lagi-lagi menjadi ujung tombak harapan untuk bisa memberikan damage. Tapi lihat, ZenX yang mencoba untuk di all in, real world manipulation memberikan bala bantuan. Tapi Foundir nggak bertahan lama. Hanso yang menjadi trade di sana. Karena kali ini Francisco-nya free hit. Tapi GB lagi dan lagi datang di waktu yang tepat. Menghabisi semua yang berada di belakang. Shutdown didapatkan. Double kill di Kantogi. Looking for triple kill. Tapi itulah dia triple kill yang sekaligus mengantongi kemenangan dari El Familia. Alter Ego, go, 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 3-0 tanpa balas. another clean sweep dari tim Affiliate Conference Alter Ego X. 3-0 tanpa ampun untuk sang penantang terbaru, Griffin. Tapi, again ya, kedisiplinan gameplay anak muda yang ternyata tidak terlalu terbawa hype. Iya. Bagaimana menjadi sebuah kemenangan yang sangat-sangat manis untuk Alter Ego X. Tapi kredit juga buat Griffin di game ketiga. Yes. Lawanan mereka sangat-sangat lebih terasa. Ada back and forth yang terjadi juga. Tapi aku suka banget sih dengan kemampuan Alter Ego loh. Kayak aku ngeliat mereka silent movement. Mereka kelihatan tadi di early-nya kalah banget kan. Mereka tadi kelihatan kayak, aku ngelihatnya tuh teman-teman daripada tim Griffin dapetin kill lebih banyak.